Salah satu istilah baru dalam kasus bullying adalah istilah cyberbullying. Banyak tokoh yang mendefinisikan istilah cyberbullying. Beberapa di antaranya adalah Beasley. Beasley merupakan tokoh yang mendefinisikan istilah tersebut pertama kali. Menurut beliau, perilaku cyberbullying adalah kegiatan menggunakan alat informasi dan komunikasi untuk mendukung perilaku individu atau kelompok dengan tujuan menyakiti orang lain. Definisi lain dikemukakan oleh Willard, yang mendefinisikan cyberbullying sebagai aktivitas kejam terhadap orang lain dengan cara mengirim atau memposting konten membahayakan menggunakan internet atau ponsel. Berdasarkan beberapa definisi yang sudah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah cyberbullying memiliki arti sebagai aktivitas individu yang dilakukan secara sengaja dan berulang melalui media elektronik dengan tujuan untuk menyakiti atau membahayakan orang lain. Menurut UNICEF pada tahun 2020, bentuk-bentuk cyberbullying diantaranya adalah seperti menyebarkan kebohongan tentang seseorang ataupun memposting foto memalukan seseorang di media sosial tanpa seizin orang yang bersangkutan. Kemudian mengirimkan pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial seseorang, ataupun memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan terkait orang tersebut. Kemudian meniru atau mengatasnamakan seseorang untuk mengirimkan pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Dalam hal ini biasanya dapat berupa pembuatan akun palsu atau masuk secara ilegal ke dalam akun seseorang. Kemudian membuat situs atau grup yang berisi kebencian tentang seseorang atau dengan tujuan untuk menebar kebencian terhadap seseorang. Jadi dalam hal ini situs atau grup tersebut digunakan untuk menghasut orang lain untuk memalukan dan membenci seseorang yang dimaksud. Kemudian memberikan suara untuk atau menentang seseorang dalam jajak pendapat yang cenderung ke arah melecehkan. Kemudian memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar sensual atau terlibat dalam percakapan seksual. Sedangkan dampak bagi pelaku cyberbullying ini menyebabkan pelaku menjadi cenderung bersifat lebih agresif, berwatak keras, mudah marah, berperilaku impulsif, dan lebih ingin mendominasi daripada orang lain. Nah, dalam hal ini pelaku menjadi kurang berempati dengan orang lain dan dapat dijauhi oleh orang lain karena perilakunya tersebut. Adapun dampak bagi mereka yang menyaksikan, jika cyberbullying ini dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka orang-orang yang melihat perilaku ini dapat berasumsi bahwa cyberbullying ini adalah perilaku yang bisa diterima secara sosial, sehingga mereka bisa berpikir bahwa tidak apa-apa untuk melakukan hal seperti ini. Dalam kondisi ini, beberapa orang mungkin akan bergabung dengan para penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin akan memilih untuk diam saja tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikan hal tersebut. Lalu bagaimana dengan dampak dari perilaku cyberbullying itu sendiri? Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait dampak dari perilaku cyberbullying dalam 3 jenis, yaitu dampak bagi korban, dampak bagi pelaku, dan juga dampak bagi mereka yang menyaksikan. Adapun dampak bagi korban sendiri, dalam hal ini dampak psikologis yang diterima korban, di mana korban ini akan menjadi mudah depresi, mudah marah, timbul perasaan gelisah, cemas, keinginan menyakiti diri sendiri, dan percobaan bunuh diri. Adapun dampak sosialnya, korban akan menjadi lebih menarik diri, kehilangan kepercayaan diri, menjadi lebih agresif kepada teman dan keluarga. Sedangkan dampak pada kehidupan sehari-harinya, korban menjadi kehilangan motivasi untuk beraktivitas dan mengalami penurunan prestasi ataupun performa kerja. Salah satu kasus cyberbullying menggemparkan di dunia yang dialami oleh Amanda Todd. Awalnya, Amanda mengenal orang asing melalui internet ketika duduk di bangku SMP. Setelah berkomunikasi lama dan intens, hingga akhirnya dekat. Kenalannya ini membujuknya untuk mengirim video bugil.
Akhirnya, Amanda rela merekam dirinya melalui video cam dan menunjukkan payudaranya. Malangnya, ternyata orang asing tersebut mengambil foto toples Amanda dan mengajaknya live sex. Dirinya diancam akan dibunuh jika tidak menuruti permintaan orang tersebut. Anehnya, orang kenalan dari dunia maya mengetahui identitas Amanda. Penolakan gadis belia ini membuat foto-foto bugilnya disebarkan melalui internet. Foto Amanda pun menjadi buah bibir di sekolah, lingkungan rumah, dan keluarganya. Ia tak kuasa menahan depresi akut hingga memutuskan bunuh diri. Cyberbullying memang kerap dianggap sepele, tetapi dapat menimbulkan efek fatal. Oleh karena itu, sebagai manusia cerdas, jangan mau melakukan bullying jenis ini. Alih-alih korban mengadu kepada kepolisian dapat membuat Anda berhadapan dengan hukum dan dijatuhi pidana. Dengan adanya sosial media dapat memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain, meskipun terpisahkan oleh jarak yang jauh. Namun, tak jarang ditemui adanya kejahatan dalam dunia maya yang menyebabkan mental kita terganggu, sehingga hal tersebut secara tidak langsung fisik juga akan terganggu. Lantas, bagaimana penanganan ketika mengalami cyberbullying? Ketika sedang mengalami cyberbullying, kita dapat menghapus aplikasi terkait selama beberapa waktu hingga kita merasa pulih. Sayangnya, hal tersebut bukan merupakan solusi jangka panjang, karena bisa jadi hal ini dapat mengirim sinyal yang salah terhadap pembuli, di mana mereka menganggap bahwa perilaku mereka itu benar, dan kita menerima perilaku mereka yang tidak pantas tersebut. Menciptakan dunia maya yang aman seperti yang kita bayangkan tentu bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu, kita perlu berpikir apakah perbuatan yang akan kita lakukan dapat menyakiti perasaan orang lain atau tidak. Dan ketika kita menemui adanya cyberbullying, kita dapat menawarkan dukungan maupun bantuan seperti mengantarkan mereka untuk melapor ke pihak terkait ketika memutuskan untuk melaporkan hal tersebut. Kemudian yang kedua, mendukung untuk menemukan orang dewasa yang terpercaya dan mampu mengatasi situasi tersebut. Yang ketiga, kita dapat membantu untuk mereport maupun membatasi pelaku cyberbullying dengan fitur yang ada di sosial media terkait. Kemudian yang keempat, membantu untuk menenangkan, mencoba untuk menghibur, serta memberi saran praktis agar mereka tidak merasa sendiri. Selanjutnya, hindari untuk memperburuk keadaan seperti memprovokasi untuk balas dendam maupun bertengkar dengan pelaku. Kita juga bisa membantu untuk mengumpulkan dan menyimpan bukti yang dapat digunakan untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang terakhir, kita juga bisa menghubungi nomor layanan umum maupun konselor yang ada di sekitar kita. Lantas, apakah kita masih akan mendiamkan perilaku cyberbullying?